Halo, selamat datang ke Cricket Circus Podcast, di mana saya, Adit, tiap episode mengobrol bersama tamu-tamu yang juga tergila-gila sama kriket. Kali ini saya benar-benar beruntung bisa mewawancarai salah satu pemain bintang timnas kriket Indonesia, Maria Corazon Konjapombaki. Sebelum mulai, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Bella dari PCI sudah memfasilitasi interview ini. Episode ini juga diterjemahin ke bahasa Inggris dan ada di feed podcast ini juga. Cora bercerita banyak soal perkembangan dia sebagai pemain kriket, dari bermain roda gila di kampungnya di Merauke, belajar soal kriket dari sahabatnya saat kuliah di Bali, terpilih untuk timnas setelah bermain di PON, dan bagaimana dia terus meningkatkan kemampuannya sebagai batter dan fielder. Selamat mendengarkan interview saya dengan Cora. Tamu kita hari ini adalah salah satu bintang dari timnas putri kriket Indonesia, Maria Corazon Konjapombaki, akrab dipanggil Cora. Makasih banyak ya Cora atas kehadirannya. Sama-sama. Jadi yang udah pernah dengerin Cricket Circus Podcast sebelumnya pasti tahu kalau saya itu orang Indonesia dan saya suka banget mendukung timnas-timnas Indonesia putri, putra, yang junior juga. Tapi terutama ini timnas putri kita yang rankingnya ke-20 di T20 Internationals. Dan minggu kemarin timnas putri kita bermain di turnamen kualifikasi Piala Dunia T20 East Asia Pacific yang berlangsung di Fiji. Lawannya Papua New Guinea, Vanuatu, Jepang, tuan rumahnya Fiji, Samoa, Filipina, dan Cook Islands. Di mana tim yang pemenang turnamen tersebut lolos ke Global Qualifier untuk menghadapi tim-tim dari wilayah dunia yang lain. Sayangnya timnas Indonesia belum berhasil lolos ke tahap Global Qualifier tersebut, tapi tetap berhasil meraih peringkat ketiga waktu mengalahkan Jepang di pertandingan playoff terakhir. Dan selama turnamen tersebut, performanya Cora selalu memukau di setiap game. Cora mencetak totalnya 258 runs dengan average 64,5 dan strike rate 129, menjadi pencetak runs kedua terbanyak di seluruh pemain yang ada di turnamennya, dan salah satu pencetak runs yang tercepat juga. Dan dengan pantasnya dia juga dimasukkan dalam kesebelasan terbaik dari seluruh turnamen. Jadi mungkin pertanyaan pertama saya hari ini, bagaimana kesan-kesan Cora sama turnamen kualifikasi di Fiji kemarin dari segi performance timnas dan performance Cora sendiri? Kalau dari performa saya sendiri itu eh, menegangkan yang pertama, tapi enjoy juga, happy untuk bermain. Hmm. Terus kalau yang saya rasa waktu bermain itu sebenarnya menjadi juara itu Hmm. karena ada kesalahan teknis saja sedikit, maksudnya masalah beberapa kekacauan aja waktu itu, Hmm. makanya kita miss miss 2 game. Yang tidak menang pertama lawan Vanuatu kalah, Hmm. tapi di game-game selanjutnya kita sudah menyesuaikan sama kondisi lapangan semua. Udah bisa tuh sampai di semifinal lawan PNG lagi, Hmm. tapi kalah ya. Begitulah. Tapi kalau kita bersama-sama tim, kita rasa ini performa terbaik kita. Dan di tahun-tahun sebelumnya, kita bermain terutama waktu tahun lalu itu kalah jauh sama PNG sebenarnya. Hmm. Tapi di tahun ini kita hampir mengalahkan PNG, itu sudah suatu kemajuan kalau menurut saya di tim nasional kriket Indonesia. Iya, saya juga setuju. Itu 2 tahun yang lalu kan Indonesia juga dapat peringkat ketiga, lawan lawan Vanuatu dan lawan PNG, eh, dibanding yang turnamen tahun ini, eh, margin kekalahannya lebih 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 jauh. Jadi saya setuju banget itu. Ada peningkatan jauh, dan saya juga ngelihat ada peningkatan di performance score-nya sendiri karena eh, dibanding 2 tahun yang lalu, Cora mencetak 111 runs dibanding sekarang 258. Jadi eh, itu emang eh, peningkatan yang jauh. Menurut Cora itu apa yang Cora lakukan dalam 2 tahun terakhir ini supaya bisa meningkatkan performance seperti itu? Kalau saya, yang pertama merubah mindset, saya pikir saya mau menang. Hmm. Jadi saya harus berlatih lebih banyak daripada teman-teman yang lain.
karena saya mau menjadi nomor satu sebagai batsman terbaik kalau menurut saya. Jadi saya harus bekerja keras. Itu yang pertama. Terus yang kedua di tahun-tahun ini sama tahun lalu saya kita latihan manual, tapi tahun ini saya sudah mempunyai mesin bowling sendiri. Jadi setiap hari saya berlatih menggunakan mesin saya itu. Saya belajar teknik-teknik yang waktu itu belum dipelajari seperti scoop shot. Saya berlatih sendiri pakai mesin bowling saya. Dan di tahun ini dari teknik scoop shot itulah saya mencetak 250 di pertandingan kemarin. Yang soal scoop shot itu saya kagum banget ngelihat ngelihat pemain Indonesia main 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 shot-shot seperti itu itu karena saya belum pernah melihat uh, pemain Indonesia main 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 seagresif itu. Dan ya mungkin saya bisa tanya ini dari observasi saya, timnas putri di turnamen kemarin itu cenderung battingnya lebih agresif dibanding turnamen sebelumnya. Dan ini juga termasuk menjadikan Cora sebagai opening batter. Apa ini strategi dari pelatih baru? Oh, iya, semenjak kita dipegang sama pelatih kami, Andi Kotak, Mhm. dia bilang ke saya punya power yang besar dan saya suka pukul ke luar lapangan. Jadi dia taruh saya di nomor satu karena dari over 1 sampai 6 yaitu power play cuma 2 orang saja yang jaga di boundary. Itu Hmm. kesempatan buat saya buat mencetak skor lebih banyak di power play. Biar skor Indonesia lebih besar dan mindset kita dirubah. Dulu kita berpikir sebelum-sebelumnya dari over 1 sampai 6 itu kita harus main sabar. Hmm. Nanti setelah over 7 sampai 20 baru kita pukul. Tapi sekarang mindset kita dibalik. Justru dari over 1 sampai 6 itu yang kita harus pukul di situ, mencari banyak boundary karena cuma 2 orang yang di luar. Nanti setelah over 7 ke 11 itu kita boleh main single run atau 2 run Hmm. karena banyak orang di boundary susah untuk cari 4 run. Hmm. Mungkin bisa di create. Kalau menurut Cora lebih menyenangkan batting sebagai opener atau di middle order? Jadi sebagai opener karena bisa cetak banyak skor di situ. Ya pasti, dan emang di turnamen di Fiji kemarin itu kalau nggak salah Cora skor terendahnya 38. Jadi itu kalau menurut saya Cora emang cocok banget jadi opener. Kalau dari segi segi persiapan ada bedanya nggak antara main sebagai opener atau middle order? Ada bedanya. Dulu kalau sebelumnya saya kalau betting itu kan karena bolanya sudah lama-lama ya, udah Mhm. dipukul-pukul sama opening batsman, jadi bolanya itu udah rusak begitu. Jadi Lebih apa? empuk ya. Ya, ya lebih gampang untuk dipukul. Tapi Hmm. semenjak jadi opening saya minta kalau latihan itu saya dikasih bola baru biar dapat Hmm. swingnya itu bagaimana biar pas pukul. Kalau bolanya udah lama kan dia tidak swing, jadi lurus-lurus aja jadi enak untuk dipukul. Tapi kalau opening itu lebih lebih uh, lebih resiko untuk Iya. ini sih di ayun karena bolanya itu kadang swing belok Hmm. kemana-mana. Tapi juga ada yang bilang kalau kalau bola yang baru itu justru memang ada lebih tinggi resikonya buat buat jadi out karena ada swing yang Cora bilang tadi. Tapi ada juga yang bilang karena bolanya masih keras, jadi lebih lebih mudah bolanya untuk mencapai ujung lapangan dibanding kalau bolanya udah agak empuk, udah agak lama, itu itu kalau mau dipukul ke sampai boundary itu harus lebih keras. Cora setuju nggak? Ya, setuju. Kalau ayunannya pas sama bolanya itu lebih gampang keluar. Hmm. Tapi kalau miss bahaya tetap. Sama saya mau nanya soal soal uh, bowling machine yang baru ini itu, jadi ini Cora punya punya pribadi atau harus harus sharing juga sama teman-teman timnas. Saya punya pribadi, tapi saya bagi Wow. buat teman-teman. Untuk Hmm. teman-teman pakai karena kan kita bermain beregu. Kalau cuma saya aja yang Hmm. jago, teman-temannya enggak Iya bahaya, betul. enggak bisa menang juga. Iya betul. Dan dari yang saya lihat uh, anggota pemain timnas juga itu maksudnya bukan bukan cuma Cora yang 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 sudah kelihatan peningkatan battingnya, tapi satu tim juga.
mungkin sekarang kita ubah fokus dulu ke bagaimana Cora mulai main kriket dan lalu eh, jadi masuk timnas. Jadi Cora gimana menemukan kriket dan gimana mulai bermain kriket? Oh, jadi saya bermain kriket itu ceritanya awalnya karena saya kuliah di Bali. Oke, Terus ada salah satu sahabat saya, dia itu SMA-nya di Bali, orang Papua juga. oke. Tapi dia udah bermain kriket waktu SMA. Terus Di waktu Papua. 2017, ya dia SMA-nya di Bali, di Oh, Kabupaten oke, oke, Bintan. oke, oke. Jadi dia udah kenal kriket duluan. Terus waktu tahun 2017, Mhm, kami sudah kuliah, ada kejuaraan kriket di Jakarta, Kejurnas. mhm. Jadi Bapak pengurus dari Papua ini mereka udah kumpul anak-anak 13 orang untuk berangkat ke Jakarta. Mhm. Termasuk teman saya ini orang yang ke-13. Oke. Terus pengurusnya ini tanya, kamu masih punya satu teman atau orang yang tahu main kriket atau tidak? Ajak Wow. dia supaya jadi 14 orang. Terus teman saya ini bilang, oh ada Bapak, padahal saya ini tidak pernah mendengar kriket. Kriket itu apa saya tidak tahu. Karena kita berdua sahabat, dia bilang ada Bapak. Langsung Bapaknya bilang, kirimlah KTP-nya. Karena 2 hari dari sekarang mau beli tiket ke Jakarta. Hmm. Jadi dalam 2 hari itu saya tidak pernah tahu kriket. Apapun tentang Hmm. kriket saya tidak tahu. Cuma ikut berangkat saja ke Jakarta. Tapi karena di kampung saya di Merauke tuh, kami ada Mhm. satu permainan namanya roda gila. Mirip seperti kriket. Kayak Kalau di gimana itu? Merauke, dia sendal swallow Oke, ya. dipotong bulat-bulat, diikat pakai karet, Mhm. nanti digelindingin lah, terus pukul pakai kayu seperti cover Oh drive iya, di cricket. iya. Oke, keren. Nah, kayak begitu. Terus teman saya ini bilang, saya bilang saya tidak tahu cricket, bagaimana bisa saya bisa bermain? Dia bilang, tenang, ini seperti roda gila, nama permainannya tuh roda gila. Hmm. Saya bilang, oh kalau roda gila, saya lah ketua gengnya di kampung saya. Jadi anak-anak kalau kita main itu, yang satu tim sama saya suruh duduk semua. Saya yang nanti pukul bolanya itu. Hmm. Jadi dia bilang begitu, saya bilang oke kita berangkat. Terus saya mainlah di situ. Hmm. Setiap bola kalau lurus sama stamp pasti saya out. Tapi kalau bola itu di off selalu foran itu di kejurnas waktu itu. Iya. Setelah itu Bapak ya pengurus ini bilang kami waktu tahun 2017, dia bilang kalian pulang kalian latihan nanti pas PON Papua Bapak panggil kalian lagi datang untuk Hmm. ikut PON Papua. Nah dari situ pas 2020 benar Bapak itu panggil kami lagi latihan PON Papua. Nah pas main di PON Papua puji Tuhan saya cetak skor. Saya ada di peringkat batsman nomor 6 waktu itu Mhm. di turnamen PON. Jadi saya dapat pemanggilan seleksi untuk masuk timnas di tahun 2022. Wow. Nah, Ya itu dari situ pasti, diseleksi terus lolos. ya itu pasti di kejurnas pertama itu eh, pemain lawan pasti pasti kaget karena sebenarnya di di antara eh, di antara pemain Indonesia yang yang bisa sering sekali cetak boundary itu sampai sekarang masih masih belum banyak. Jadi kalau 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 ngelihat orang yang belum pernah main kriket tapi selalu bisa bisa cetak four runs itu pasti mereka kaget banget. Jadi eh, apa yang apa yang bikin Cora suka main kriket? Karena mirip sama permainan itu di Hmm, kampung saya. Jadi ya itu saya suka. oh ya karena Roda Gila itu emang emang game yang sering dimainin sama teman-teman aja ya. Ya, saya main sampai SMA gitu. Oh, oke. Oh, 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 jadi ada kompetisinya juga. Nggak suka main aja sampai Oke. SMA. Saya SMA 2016, Hmm. 2017 saya datang ke Bali. Oh iya. Jadi baru-baru aja. Kalau kalau Cora sempat 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 main olahraga lain selain kriket. Kalau cuma main-main aja, Oke. volley juga kayak hiburan aja. Iya kalau kalau dibanding dibanding olahraga lain, eh, apa alasan kenapa kenapa Cora lebih lebih suka kriket dibanding olahraga lain seperti volley yang tadi Cora sebut? Nah, apa ya? Pokoknya di kriket itu ada setiap bola itu misteri begitu. Jadi Hmm. lebih menegangkan
menegangkannya ada, tapi kalau sudah pukul bola itu ada kepuasan tersendiri, Hmm. kayak gregetnya itu ada tiap bola ya. Kalau kalau beda sama bola kaki kan cuma pada saat mau gol aja yang kita Iya kayak betul. "Ah," gitu. Tapi kalau kriket itu dari bola pertama sampai bola terakhir itu ada gregetnya tersendiri. Jadi saya Iya, suka adrenalin gitu. iya saya suka sekali itu kalimat setiap bola adalah misteri. Kan Kora bilang kalau Kora baru baru menemukan kriket tahun 2017, jadi baru ini kan. Eh, Kora punya nggak idola kriket dari Indonesia maupun di luar Indonesia? Kalau di luar kriket itu Nanda Sakarini, Oh, tim kapten. nasional Indonesia, ya kapten. Kenapa itu? Dulu idola karena dia tuh waktu itu ya, waktu sebelum saya tahu kriket, ketika saya lihat dia betting itu, dia tuh kayak nggak mikir apa-apa, nggak grogi begitu, tenang aja Hmm, pada saat pukul bola dia pokoknya santai, calm. Saya hmm. suka. Jadi sekarang pas pas Kora main, Kora berusaha berusaha calm dan gak grogi seperti ini Nanda. Kalau nggak grogi ya, tapi tidak calm juga. Iya betul. Eh jadi tadi Kora kan sempat cerita itu proses dari menemukan kriket terus masuk ke jurnas terus main di PON dan akhirnya eh, terpilih sebagai pemain nasional di tahun 2022. Kalau menurut Kora, apa bedanya peningkatan peningkatan training, peningkatan pengembangan skill yang harus Kora lalui sebelum dan setelah jadi pemain nasional? Maksudnya kan itu semakin semakin tinggi tingkatnya itu semakin sulit pemain lawannya jadi semakin jago. Eh, apa yang harus apa yang harus secara perlahan ditingkatkan dalam Quora sendiri supaya bisa bisa naik tingkat-tingkat yang itu. Belajar, kalau buat saya belajar apa ya, shot-shot baru atau Hmm, pokoknya variasi lah. Harus belajar shot-shot yang lain, agresif, semakin agresif. hmm. Kalau dari misalnya segi fielding itu eh, apa bedanya standar eh, kalau main di timnas sama sebelum main di timnas? karena eh, karena karena Korea juga itu salah satu fielder yang 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 paling kuat menurut saya di di timnas Indonesia. Apa yang harus dilatih supaya bisa mencapai standar timnas? Kelincahan, ya, kelincahan terus effort mau ke bola itu. Hmm, Jadi ada juga yang lain teman-teman itu pada saat bolanya udah dekat, gak mau jatuh. hmm, Padahal kalau pakai tangan itu bisa stop bolanya. Ada yang iya, pakai kaki. Tapi kalau buat saya, kalau menurut saya tuh urusan di lapangan itu pokoknya yang penting bola itu di stop dulu. Soal luka atau hmm. apa tuh nanti urusan belakangan itu selesai pertandingan. Jadi kalau bisa terjun atau lompat gimana untuk stop bola ya lakukan aja. Itu yang harus ditingkatkan kalau bagi saya. Lebih effort lagi ke bola. Hmm. Iya setuju dan kalau yang saya lihat itu timnas Indonesia emang sangat membanggakan eh, eh, kemampuan fieldingnya dan salah satu alasannya itu semua pemain itu semua pemain itu bisa fokus untuk menghentikan bola seperti itu. Kalau kalau posisi fielding, Kora suka fielding di mana? Boundary sebenarnya. Hmm, kenapa? Karena saya bisa itu bola sebisa saya akan menyetok bola itu. Mau Hmm, diving, model terbang atau iya, salto, saya bisa juga. Jadi pokoknya saya kalau main saya minta di boundary supaya pokoknya lawan tidak boleh cetak skor 4 poin di daerah saya jaga gitu. iya. Dan emang perbedaan antara lawan menyetak empat empat run dan cuma single aja itu emang berpengaruh banget. Jadi itu emang posisi yang sangat penting. Jadi sepengertian saya itu
semua anggota timnas putri itu tinggal bareng kan di High Performance Center. Eh, Boleh nggak cerita soal eh, pengalaman gimana tinggal di situ sama teman-teman timnas yang lain? Ya, menyenangkan. Menyenangkan. Kalau tinggal di high performance ya menyenangkan, terus chemistry-nya juga dapat karena kita Hmm, makan makan ke kolam, pokoknya kemana-mana sama-sama. Terus itu fokus latihan, lebih fokus latihan hmm, karena semuanya udah disediakan kayak makan, visio, hmm. kolam, gym, apa. Jadi ya senang dan semakin fokus saja sama latihan. Dan juga bisa saling mendorong ya. Ya, saling mendorong. Setahun terakhir ini kan PCI mulai kerjasama nih sama Western Australia Cricket Association buat mengembangkan kriket di Indonesia. Jadi saya lihat kemarin itu timnas latihan bareng sama pelatih Perth Scorchers, Becky Grundy. Kalau menurut Cora apa ada ada hal yang baru nggak yang Cora pelajarin waktu berlatih sama mereka? Wah, ya dari sesi fieldingnya Hmm, dia kasih tahu cara cepat untuk lempar bola itu ke lawan tuh, ke lawan, ke kiper atau throw ke bowler itu hmm. gimana pada saat apa kita lempar gitu. Itu Terus itu biar lemparannya lebih kuat atau lebih kencang atau gimana tuh? lebih cepat sampai Hmm, ke bowler atau ke kiper karena perbedaan 1 sekon aja tuh bisa hmm, antara out dan tidak ya. iya. Atau bahkan antara dua run jadi satu run gitu. Iya, 2 run jadi 1 run gitu. Sama 2 tahun terakhir ini juga Cora sama beberapa teman-teman timnas yang lain juga sempat dapat kesempatan buat main di luar negeri ya. Jadi saya ingat saya Cora main di Japan Premier League, terus Cora sama Kapten Nanda dan Wasika juga kepilih di tim East Asia Pacific yang tanding di Australia, yang di Country Championships. Eh, apa beberapa kesan-kesan Cora main kriket di luar negeri bersama teammate yang baru? Kalau kesan saya yang mendapat ilmu baru juga dari teman-teman dari negara lain. Hmm. Terus yang kedua itu ah, keuntungan buat saya juga karena saya bisa pulang cerita kepada teman-teman. Misalnya Hmm. kayak kita ke Jepang itu kan, Jepang masuk sama-sama kita main di EAP kan, EAP Iya, betul. qualifier. Jadi saya bisa cerita ke teman-teman, oh bowlingnya dia itu kayak begini loh. Dia tuh Iya, out swing atau leg spin atau leg iya. spinnya itu suka full toss. Jadi itu keuntungan buat saya supaya pada saat kita ketemu di EAP itu saya sudah pernah hadapi bola dia. Hmm. Jadi antara saya mau pukul gimana saya sudah tahu. Itu salah satu keuntungan dari pergi main ke luar negeri. Kalau dari segi pemain pemain lawan dari negara yang lain yang yang terus jadi teammate, misalnya di Australian Country Championships itu, Cora waktu main main bareng gitu uh, sempat nanya-nanya nggak itu soal 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 taktik lah atau soal skill atau hal-hal seperti itu. Waktu yang ke Australia tuh bukan saya yang ikut itu Tuan Dewi, Jessica dan Oh, oke, saya. oke. Oke, kalau 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 gitu di 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 Jepang itu apa Cora sempat sempat nanyanya langsung gitu ke ke pemain misalnya yang dari Jepang. Oh, ada sempat tanya-tanya juga sih. Waktu itu bukan ke Jepang sih, ada satu pemain mereka dari klub apa dari South Africa. Oke, Dia itu iya, ya. pokoknya batsman-nya top banget. Hmm, Jadi tanya-tanya lah tips and trick sama dia. Gimana kamu pukul sampai bisa lewat itu apa black screen-nya sampai bola itu lewat black screen hmm, sampai ke belakang. Dia bilang kalau kamu pukul bola itu kamu pukul yang sekencang-kencangnya. hmm, Karena kalaupun bola itu tidak pas kena dengan bat atau misalnya swing kena edge bat aja, itu bolanya pasti melambung jauh atau keluar dari 30 yard. Kalau kamu ayunnya sekencang-kencang mungkin. Tapi hmm, kalau kamu cuma ayun
bednya cuma sekedar atau sedikit aja, pasti di case. Jadi pokoknya dia bilang, kalau kamu pukul bola itu kencang, ajar sekencang mungkin. Hmm. Dan itulah saya praktekkan sampai sekarang sih. Dan kita semua juga melihat Cora dan teman-teman mempraktikkan itu. Eh, sama juga kalau 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 dapat kesempatan main di luar negeri itu dan juga bisa belajar dari main lawan itu kalau kalau udah pulang juga juga bisa dibagikan juga kan itu pengetahuan barunya juga. Oke, jadi sekali lagi Cora terima kasih banyak banget udah mau ngobrol sama saya untuk podcast ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir. Eh, yang pertama, apa ambisi Cora sebagai sebagai pemain kriket dan juga untuk timnas putri Indonesia? Banyak sih. Tapi yang saya paling berambisi itu harus lolos ke Piala Dunia 2028. 2 tahun Hmm. lagi dari sekarang. Dan apa yang harus ditingkatkan supaya bisa mencapai ya supaya bisa masuk ke dalam Piala Dunia itu. Uh, Fieldingnya ditingkatkan lagi, Mhm. terus bettingnya lebih agresif lagi, dan tapi sambil berpikir juga jangan buru-buru karena nanti Hmm. bisa out di tengah jalan. Hmm. Jadi lebih agresif tapi smart. Ya. Dan teman-teman yang bowling juga Hmm. lebih konsisten bowlingnya, bowling bola bagus. Ya, semoga Cora dan juga teman-teman timnas bisa 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 meningkatkan semua semua skill itu dan mencapai cita-cita eh, masing-masing. Eh, kalau nggak salah eh, turnamen besar yang berikutnya itu SEA Games ya. Jadi bisa Oh iya, ngelawan Malaysia, Thailand. It- itu kira-kira bisa dapat medali emas. oh itu ambisi harus dapat 2 medali emas. Hmm. Dan Amin aja. pertanyaan terakhir saya, apa yang bikin Cora suka main kriket untuk timnas Indonesia? Oh, suka bermain kriket buat timnas Indonesia. Ya, Pertama, karena saya sudah terpilih sebagai timnas Indonesia, saya harus mengharumkan nama Indonesia. Karena Indonesia sudah percayakan saya, dan saya mau jadi yang terbaik untuk Indonesia. ya saya berharap kalau 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 Cora itu juga bisa bisa makin baik lagi. Meskipun sekarang pun juga udah 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 sangat jago dan udah sangat membanggakan Indonesia. Tapi uh, semoga ke ke depannya uh, Cora dan juga timnas Indonesia yang putri, yang putra, yang junior juga itu itu bisa 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 terus naik dan terus bisa membanggakan negeri. Sekali lagi makasih banyak ya Cora. Sama-sama.